Aduh, ngulang lagi nih. Nggak apa-apa. Oke. Hai teman-teman semua. Kembali lagi bersama gua Fatah dan ini teman gua Adi Pratama. Di video kali ini gua akan membahas tentang apa ya? Tentang skripsian. Di samping gua ini ada orang yang memang udah bener-bener lulus, udah mengerjakan skripsi dan kemungkinan di dalam waktu yang sangat cepat dibandingkan saya gitu kan. Jadi beliau lebih berpengalaman daripada saya. Nanti kita bahas lah dengan kemasan yang sangat luar biasa dari kita nanti ya. Mungkin gue langsung aja, gue udah nggak sabar soalnya gue butuh tip-tip itu juga sih buat mengerjakan skripsi. Ya mungkin langsung aja, apa sih langkah pertama itu untuk mengerjakan skripsi itu? Ya pasti yang pertama itu niat. Kalau nggak ada niat ya percuma gitu loh kalau mau nyelesain skripsi dan lain sebagainya. Ya saya sempat mengalami kendala karena nggak ada niat. Jadi akhirnya jatuhnya nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika ada niat dulu itu enak banget gitu loh. Entah misalnya buka laptop kayak gitu, kita pengen hari ini target bab 1 lah selesai kayak gitu. Karena kita nggak ada niat, jatuhnya buka laptop ya udah ada game, ngegame baik. Terus ada film yang belum ditonton, akhirnya nonton film drakor ya gitu kan, jatuhnya nggak efektif gitu loh. Tapi ketika ada niat, pengen bikin skripsi kayak gitu, terus buka laptop, karena kita udah niat, meskipun nggak langsung ke skripsinya, jatuhnya kita kan bisa browsing tentang jurnal-jurnal yang kita butuhin nanti gitu. Biasanya ya ekspektasinya kayak gitu ya, tapi nggak tahu realitanya gitu kan. Tapi bener juga sih apa yang dikatakan beliau ini. Gua katanya beliau banget ya, gak enak ya beliau ini. Memang benar juga sih. Gue sempat pernah mendengar juga sebuah perkataan, setiap ada niat pasti ada jalan. Bener nggak sih? Iya bener. Kalau berarti awal mula sesuatu itu memang dari niat sih, dari niat. Dan dari niat itu ya kita laksanain. Setelah niat nih, gue pengen tahu juga setelah niat apa sih semangat lu ngerjain skripsi? Setelah niat tuh karena terpacu ya, pasti terpacu. Terpacunya itu dari banyak faktor juga, nggak cuma dari satu faktor. Satu faktor tetap kurang gitu loh. Beratnya ban mobil lah. Iya, berat ban mobil satu ban doang nggak bisa jalan. Kita butuh beberapa pendorong, pendorong itu. Nah, salah satu di antaranya itu dari orang tua itu pasti. Orang tua. Tuntutan, berarti nuntut orang tua lu? Ya. Enggak nuntut. Enggak nuntut. Cuman tapi lu sadar diri ya, mikir ya. Sadar diri karena harus gantian lawangnya itu harus gantian. Lu punya adik, Bang? Iya, punya. Kebetulan juga harus gantian lah. Harus lulus dulu baru adik, baru kuliah. Kayak gitu. Nah, itu dari faktor orang tua juga. Terus yang kedua kan pasti bayar lagi di semester berikutnya. Nah itu menghindari bayar lagi itu ya. Terus jadi lanjut, harus cepat itu. Terus yang kedua itu karena waktu dulu itu dipaksa cepat karena harus melengkapi administrasi. Saya apa tuh? Administrasi mau ada sesuatu lah ibaratnya. Anjir, nggak diceritain. Rahasia. Ada sesuatu yang harus dilengkapi lah ijazah itu. Nah, makanya harus selesai cepat kayak gitulah. Itu salah satu faktor semangat pendorongnya itu ya. Itu juga tentunya dari dalam diri itu pasti. Kalau itu wajib ya. Dirinya nggak mau lulus ya udah, siapa yang mau bantu? Kayak misal harus jalan ada motor mogok, lu nggak motor terus mogok, terus dimbai ya gak ada orang yang mau bantu. Coba kalau kamu dorong kayak atau apa kayak coba jalan, mesti nanti ada yang ganti, mas kenapa mas kayak gitu kan, kayak gitulah. Kalau dalam diri nggak ada kemauan ya sudah, akhirnya nol gitu. Kalau ada kemauan dulu, pendorong itu pun bakal support kita. Iya kayak gitu. Cuman itu nggak cuman itu doang sebenarnya. Apa niat sama semangat itu. Bilang. Sebenarnya ada faktor X itu yang membuat kita bisa selesai, dan itu
apa ya, kayak fakta atau mitos itu nggak tahu, tapi sebenarnya itu kayak bener terjadi gitu loh. Ntar gue bingung kalau nggak ceritain apa. Soalnya gue nggak tahu. Mungkin ya gue sih udah ngarah ke sana sih, cuman gue kan takut gue suzon gitu kan. Paling lu ceritain aja daripada gue ngomong kasihan kalau jomblo loh gitu kan. Itu enggak sih gitu kan. Ya kan, kalau faktor pendorong itu juga, jadi paling nggak ada orang yang selalu ngingetin kan? Lah, nah itu kan kasihan kalau untuk orang-orang jomblo itu yang nggak ada yang ngingetin. Ada yang selalu ngingetin, apalagi kalau pulang ke rumah itu pasti udah sampai mana gitu. Oh gitu ya. Ini udah sampai mana, udah gimana, ketemu sama dosen gimana. Dan alhamdulillah waktu saya dulu dosen itu juga ikut serta di faktor pendorong saya. Pendorong ya. Dia udah sampai beberapa, jadi dia udah sampai beberapa, kita jadi termotivasi itu juga. Teman-teman juga, bro udah sampai bab mana, yes masih tekan bab dia gitu. Bahasanya desco ya, cuy tekan piro ya. Iya. Terus kalau masalah teman deket banget itu pasti ingetin pasti. Kalau itu sih, kalau lo punya teman deket tapi gak ingetin ya patut dipertanyakan, teman atau apalah itu patut dipertanyakan sebenarnya kayak gitu. Itu dari diteleponi biasanya kalau itu. Oh, siapa yang telepon? Teman-teman sih. Oh teman-teman, baik sekali teman lo. Terus diganti, ki aku cek nih garap laporan sih, cek nih garap bab telune. Alah langsung sekat weh ora iso kayak gitu-gitulah. Jadi debat karena kita saling mengingatkan gitu. Bagus. Wajib dicontoh nih. Makanya bisa cepat karena faktor ini. Faktor lingkungan ya. Mempengaruhi faktor lingkungan ya. Itu mempengaruhi besar nggak sih faktor lingkungan itu? Menurut saya sih itu besar ya, faktornya ya? juga besar. Karena di teman saya itu banyak yang sudah sidang itu karena lihat temannya sidang. Jadi kayak temanku bentar. sini. Tapi kan lu yang duluan sidang kayaknya dibandingin temen lu. Ya, lu sombong masih lu. Enggak. Jadi saya itu lihat teman-temanku juga habis itu terpacu buat nyelesain itu skripsinya. Karena lihat teman-temannya yang lain juga gitu loh. Ini sudah sidang, ini sudah. Terus ada yang diem itu. Setelah sidang ya. Jadi kebetulan bukan saya sendiri. Jadi teman saya itu si A sama si B. Nah si A itu besoknya mau sidang. Nah yang si B itu tanya, bro, lu kapan sidang? Wah aku santai nih sidang, santai wae. Aku cek suwe ya. Nah terus besokannya sidang. Yang B itu sakit hati coba. Kowe iki sidang ra ngomong-ngomong kayak gitu loh. Sampai segitunya. Jadi tiap hari itu telepon-teleponan gitu. Sama-sama teman ini. Sama-sama cowok juga. Jadi, aduh ngeri gue sumpah. Jadi cowok itu enggak melulu tentang yang main PS doang kayak gitu. Enggak Mobile Legends gitu enggak. Kita juga ingetin deskripsi juga. Bahkan ketika besok mau sidang itu sampai di ini loh. Diapain? Latihan presentasi dulu. Oh langsung ya. Nanti malam ada simulasi ya Mas ya. Liatin presentasiku kayak gimana atau kurang apa kayak gitu sampai tanya segitunya. Karena ya memang mungkin karena yang pertama niat dulu. Itu niat, jadi termotivasi juga, semangat kan faktornya banyak juga. Banyak ya. Enggak cuma dari yang saya bicarakan, bahkan nanti kalian bakal nemuin faktor lain yang saya bicarakan tadi. Itu sih menurut saya itu udah cukup ya untuk dari semangat. Dari semangat. Tapi luar biasa ya. Cepat lulusnya. Gua belum lulus anjir. Enggak. Udah sidang. Oke. Tadi udah dari niat, semangat. Nah, sekarang itu gua mau tahu juga gitu loh. Pasti kan tentunya pasti ada tantangannya juga kan. Itu kan dari semangat. Gue pengen tahu sih faktor lu bisa cepet selain dari dukungan keluarga dan teman-teman lu. Itu apa sih? Mungkin lu pendekatan lu pada seseorang supaya lebih didekatkan ke Maha Kuasa bukan. Bisa dipermudah lah jalan skripsi lu gitu. Apa sih kalau di kampus tuh tip-tipnya? Kalau di kampus itu
ini kalau kedekatan selain itu tuh ada kedekatan juga sama dosen tuh pasti. Kedekatan sama dosen dan juga kedekatan sama Masya Allah. sama yang kuasa itu. Nah, Yang kuasa dulu apa dosen dulu? iya, yang kuasa dulu. Oh. lanjut Kak. Kalau sama dosen itu paling enggak kalian ada ikatan dulu lah. Maksudnya Statusnya apa nih? ikatan ini apa? Ikatan baik lah. Oh, Jangan buat lebih ya. ikatan buruk itu jangan. Maksudnya ketika ketemu terus selalu selisih paham kayak gitu-gitu. Ya kalau bisa kayak gitu dihindari. Gitu tuh. Bisa, oh iya gitu. Kalaupun kalian kan sudah mengiyakan nih. Ya. Kalau misal enggak, kalian nggak bisa kan bisa dibicarakan lagi, Pak. Ini ternyata Pak atau Bu, ini saya tidak bisa sesuai sama ini yang diarahkan. Saya semuanya bisanya sampai segini kayak gitu. Kayak gitu tuh perlu dikomunikasikan jangan diam aja ya. Jangan langsung bilang, wah saya tidak bisa. Sedangkan kita belum nyoba gitu loh. Nah, dosen itu sebenarnya lebih suka mahasiswa yang kalian berusaha dulu. Kalau misal nggak bisa baru bilang, jangan langsung ngejudge, wah ini susah, wah ini nggak mungkin, wah ini kayak gini-gini, wah jangan kayak gitu dulu, jangan ngejudge dulu. Karena dosen itu juga lebih tahu sebenarnya, lebih tahu kemampuan kita juga, meskipun kita juga sudah tahu ya. Jadi dosennya maksa juga. Kalian tuh, Anda itu sebenarnya bisa lebih, Mas. Kenapa kok Anda tidak mau mencoba dulu? Terus kita jawabnya, wah ini soalnya susah gini-gini. Enggak, bukan gitu konsepnya. Oh gitu konsepnya. Ya, bukan gitu konsepnya. Yang penting kita berusaha dulu. Urusan selesai atau enggak kan nanti bisa dikomunikasikan gitu. Dan juga pastinya berdoa, Mas. Itu pasti. Enggak perlu dimasukin di tips itu sebenarnya. Perlu ya? Doa itu memang wajib dan itu Pancasila, men. Oh Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya? Iya gitu. Mungkin kalau itu sih faktornya udah cukup sih. Cuman dan juga ini ya dulu itu waktu saya dan ini real apa dan ini nyata dan ini nggak dibebet juga. Waktu saya mau sidang gitu, jauh-jauh hari saya itu nggak pernah nyuci motor. Serius lu? Sumpah, iya bener. Lu mah memang males banget nyuci motor. Dari habis KKN, Iya. habis KKN itu sampai ke sidang juga pernah nyuci motor. Asli sumpah, gak bohong. Dan itu yang perlu diterapkan ke kalian gitu. Sebenarnya secara tidak langsung gini ya. Kenapa kok kaitannya skripsi dan cuci motor itu gini loh. Ketika kalian nyuci motor, kalian kan bakal fokus ke cuci motor itu, ke motor kalian, kebersihan kalian. Sedangkan kalau di skripsi, kalian juga butuh fokus di skripsinya itu. Makanya kalau nggak cuci motor, bisa fokus ke skripsi. Oh gue paham sekarang. Jadi kenapa lu nggak nyuci motor? Itu kan waktu lu kebuang nih. Iya. Buat ngerjain skripsi kalau lu nyuci motor. Oh iya, paham. Paham. Lumayan ya 20 menit, sekitar 30 menit ya nyuci motor itu buat ngerjain skripsi lu bisa 1 halaman ya. Iya kan. Apalagi kalau kalian nyucinya seminggu 2 kali atau 3 kali. Misal 20 menit sampai 20 menit itu nyucinya belum persiapannya ya kan. Siapin niat ya. Nah, nyiapin niat juga nyuci motor, masa nggak niat kan nggak mungkin. Iya. Nah, misal 30 menit kalian nyuci motor. 30 menit nih, 30 menit itu kalau kalian buat nyari jurnal itu sudah lumayan dapat banyak gitu. Ataupun buat mikir ide dulu, wah ini mau tak rangkai kayak gini. 30 menit hal yang penting untuk di skripsi ini loh. Penting ya. Berarti banget bagi lu waktu ya buat ngerjain skripsi. Iya bener. Anjir. Iya, karena Gua 30 menit buat main game aja nggak cukup anjir. Sumpah. soalnya nggak perlu skripsi terus. Oh, skripsi yang lain juga. Tapi gua mau tanya lu seminggu berapa kali sih ngerjain skripsi? Apa seharian tuh ngerjain skripsi terus sih? Seharian ngerjain skripsi terus itu enggak, kalau itu enggak. Karena ya tetap nggak bisa lah waktu itu. Ngerjain skripsi itu pas malam. Oh pas malam jadi lu? Pas malam pas jam berisik ya. Backsoundnya bagus ya. Ini apa? Ngerjainnya pas malam kalau saya itu.
lebih enak pas malam. Misal habis maghrib atau sisa kayak gitu kita ngerjain tuh enak banget sih Mbak. Jadi dikerjain dulu gitu. Kalau lebih enak kalau malam itu pas waktu ngetik-ngetik gitu. Ngetik-ngetik itu pas malam. Nggak ketiduran lo? Ya kalau itu enggak fisik ini. Nah terus apa kalau waktu gambar-gambar desain gambar itu lebih ke siang sih. Oh siang. Karena betul udara sejuk, udara segar kayak gitu-gitu tuh asli yang ada matahari juga. Inspirasi itu lebih bersinar itu loh inspirasinya. Tapi bersinar. jujur ya, kalau boleh jujur gua nih, lo tuh bertolak belakang banget sama gua. Bener. Gua punya deadline kayak gitu, gua punya deadline jam segini gua ngerjain ini, jam segini gua ngerjain ini, gua punya itu. Cuman kenyataannya anjir beda banget. Sumpah. Gua kalau ngerjain skripsi itu ya setengah jam aja udah bersyukur gua bisa ngerjain 1 halaman aja itu sehari. Kayaknya seminggu tuh gua 1 halaman beneran. Seminggu. Gua tuh heran gitu kan. Gua tuh udah kebaca. Gua udah buat timeline nih. Wah, hari ini ngerjain ini. Jam segini gua ngerjain ini. Cuman ketika gue lagi nanggung nih main gitu kan, nanggung setengah jam lagi gitu kan, nanggung setengah jam, udah tahu jam gue untuk ngerjain skripsi itu udah termakan dengan tontonan gue yang itu. Lu bertolak belakang banget sama gue pokoknya. Tapi gue salut lu cepat lulusnya dibandingkan gue. Gue kan ngerjain skripsi kan, tipe-tipe orang banyak yang zona nyamannya beda-beda ya. Ngerjain skripsi. Kalau gue ngerjain skripsi sambil main pergi kemana gitu. Misal sekarang nih gue kerjain skripsi hari ini setengah jam selesai, terus gue mainnya seharian. Tapi gini loh, prinsip gue itu skripsi yang baik itu yang jadi. Oke. Iya pasti itu yang jadi. Walaupun nggak tahu hasil seperti apa, yang penting jadi ya. Itu udah baik lah kalian skripsi udah jadi itu kok. Udah baik. Tapi mungkin rentan waktunya yang sangat panjang ya. Kalau gua kan sambil main nih, jadi rentan waktunya sampai panjang gitu. Sampai berapa bulan gua, hampir 1 tahun berarti ngerjain skripsi nih. Mas enggak. Enggak ya, enggak nyampe ya. Ya semester setengah lah. Kalau lu kan cepet nih, lu kayaknya dari semester 7 udah mulai skripsian ya lu ya. Iya nggak sih? Iya, pengambilan data lah, pengambilan data supaya nanti skripsinya lebih gampang gitu loh. Enggak kemakan karena wah ini saya belum dapat datanya, ini harus pengujian dulu. Nah itu jatuhnya nanti lama itu kalau itu. Jadi kita ngumpulin data sebanyak-banyaknya, entah nanti kepake atau tidak, yang penting udah praktek dulu gitu loh. Lab di kampus gratis kok, ya kan? Makin tinggal mati kayak gitu kok. Jadi ya dimanfaatin banget gitu. Nanti baru nyusun kata-kata, kata-kata. Oke, sip. Nah jadi gitu, kalau buat lu yang pengen bener-bener skripsi lu selesai jadi, itu jangan kebanyakan main kayak gua. Kalau gua kan ngerjainnya sambil main ya, tetep gua kalau lagi ngerjain skripsinya, terus temen gua makan yuk, gua berangkat. Main yuk, gua berangkat. Gua begitu orangnya. Tapi banyak sih karakter seseorang tuh kerjain skripsi tuh banyak. Ada yang dia seharian di dalam kamar, kan gue curiga tuh. Dari kamar ngapain ini orang ya di kamar lama-lama. Ya makanya gue suka curiga aja kan. Kalau dulu nih semester 8 ini gue masih di kontrakan, gue masih satu kontrakan sama anak-anak kelas gue. Gue curiga gitu. Kok temen gue nggak pernah keluar kamar gitu kan? Jangan-jangan dia keguguran atau gimana gitu kan? Gue curiga aja sekalinya keluar itu dia sarungan gitu kan? Gue curiga gitu kan? Dengan gue perhatian ke temen gue nanya gitu kan, lu ngapain aja di dalam? Gue dengan sopannya gue sambil nawarin makan, gue minum gitu kan. Gue pengen tahu doang dia di kamar tuh ngapain. Ternyata kerjain skripsi temen gue. Subhanallah, keren totalitas. Tapi tolong gue untuk para dosen-dosen, untuk mahasiswanya yang totalitas sampai seharian kayak gitu ngerjain ya, tolong dipermudah. Maksud gue. Oke, itu banyak lah, sedikit banyaknya gue belajar dari Mas Adit ini. Beliau gue biar agak formal dikit gitu loh, biar kayak seminar gitu loh. Tapi gue kalau sudah mau bahas tentang skripsi itu
Tapi salah satunya kalau lu pengen cepat lulus ada dua. Lu tahu gak? Apa? Satu, lu demo di kampus setiap hari biar lu dikeluarin, ada kan suruh cepat lulus. Dua, lu harus punya orang dalam, sumpah. Beneran lu. Coba kalau lu demo tiap hari, seharusnya nggak dikeluarin, kalau nggak disuruh cepet lulus lu. Pokoknya itulah. Udah ada banyak pokoknya. Kalau misalkan lu ada yang kurang atau apa, lu bisa nanya, bisa DM di bawah ini ya, di link kita nih, nanti di link juga ada. Lu bisa langsung tanya gua atau enggak temen beliau ini, temen gua yang udah lulus. Kalau gua kan belum lulus ya. Kalau lu mau nanya-nanya tentang kehidupan gua nggak apa-apa. Kalau nanya skripsi ke beliau aja ya. Khususnya untuk para cewek ya nggak apa-apa. Gua terima, gua terbuka. Gitu kan. Oke. Gua cukupkan segitu. Lu ada kata-kata terakhir nggak, motivasi mungkin dari lu untuk teman-teman? Nggak usah motivasi tentang skripsi juga nggak apa-apa, yang penting untuk hidup gitu. Punya nggak lu? Kalau nggak punya, gua juga nggak punya. Motivasi itu yang penting kalian ngejalanin motivasinya sih. Banyak apapun kalian lihat motivasi, kalian baca motivasi, ya kalau kalian nggak terapin di hidup kalian sia-sia. Sia-sia ya. Intinya motivasinya terapin motivasi yang lu baca ke diri lu. Betul. Kayak gitu ya. Oke, sekian dari gua. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Nanti itulah untuk teman-teman yang pengen nanti bahas apa kita nih, membahas tentang secure apa gitu ya. Pokoknya secure apa sure nih? Sure. Oh, sure. Nah, itulah. Gua enggak kata-kata gua kan ya maklum lah. Mohon maaf ya. Oke, sekian dan terima kasih dari gua. Selamat. Nanti jumpa lagi sama gua di video berikutnya. Oke.